jauh ya sebelumnya, atau perintah ini jauh sebelum daripada sholat. Zakat, sholat, haji, dan lain-lain ya. Yang kewajiban-kewajiban yang lainnya itu ya, ini masih jauh dibandingkan dengan satu perintah, yang perintah ini merupakan perintah pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Shallallahul alaihi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa netizen dimanapun kita berada, alhamdulillah bersyukur kita atas segala kehadiratnya di puasa yang ke-18. 18 ini artinya bersisa 12 hari lagi. Enggak terasa, insyaallah sudah berjalan ya 18 hari, dan tentu setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Untuk itu teruslah kita bersyukur pada Allah dengan meningkatkan amaliyah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi Ramadan kita dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan-kebaikannya, sehingga Ramadan kita mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemudian salat dan salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat netizen, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan nasihat bersama dalam rangka watawassul bil haq watawassul saling nasihat-nasihati, saya menasihati, dan saya pun juga berhak untuk diberikan nasihat. Dalam kesempatan kali ini kita temanya mendirikan cinta akan Al-Quran. Ada satu kewajiban, yang mana kewajiban ini jauh ya sebelumnya, atau perintah ini jauh sebelum daripada sholat. Zakat, sholat, haji, dan lain-lain ya. Yang kewajiban-kewajiban yang lainnya itu ya, ini masih jauh dibandingkan dengan satu perintah, yang perintah ini merupakan perintah pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah itu adalah di dalam surah Al-Alaq yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 5 ya, diawali di ayat pertama yaitu sebuah perintah kewajiban, Iqra. Apa yang dibaca? Yang dibaca tentu firman Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi, dengan nama Tuhan. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi sahabat, ini adalah kalimat perintah pertama sebelum ada perintah-perintah sebelumnya. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Apa yang kita baca? Yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Ini motivasi bagi kita yang pertama. Mengapa kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran? Karena perintah yang pertama adalah perintah membaca Al-Quran. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan sampai di ayat-ayat selanjutnya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ada kata-kata perintah seperti Iqra. Kemudian yang kedua, watil, dan bacalah.
Kemudian yang ketiga utslu. Ya, jadi ini adalah kalimat-kalimat perintah. Ya, kalimat-kalimat yang unsurnya mengandung perintah untuk membaca. Bayangkan di dalam Al-Quran dikatakan Iqra, dikatakan waratil, dikatakan utslu. Ya, ini menandakan bahwasanya pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, menumbuhkan rasa kita kepada Al-Quran. Kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah perkataan atau wahyu. Wahyu adalah kalamullah, perkataan Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang mana kita menyembah, meminta, yang mana setiap sujud, setiap sholat kita minimal 17 rakaat sehari itu yang kita sholat rukuk sujud itu kepada siapa sujudnya? Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan, yang mematikan. Kemudian Allah juga yang memberikan kita rezeki, memberikan kita kesehatan, menjauhi kita dari segala mara bahaya. Allah juga tempat tumpuan kita mengadu dan berharap. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam, memiliki perkataan, dan perkataan itu adalah Al-Quran. Maka para ulama tafsir menyebutkan Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi yang harus kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan siapa, ya, tetapi ialah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak main-main, ini merupakan kalimat yang langsung yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kalau ini adalah perkataan Allah, maka Allah itu memiliki sifat. Sifatnya apa? Sifatnya adalah Al-Qudus. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama Allah itu salah satu nama Allah adalah Al-Qudus. Artinya apa? Artinya suci. Suci berarti ketika Sang Khalik ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam wahyunya, yang di dalam perkataannya, dalam perkataan kalamnya, ya, ketika dia mengatakan dalam firman-Nya, maka ini adalah sesuatu yang suci. Mengapa sesuatu yang suci? Karena Allah Maha Suci. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, maka firman ini merupakan firman yang sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Jadi, Masya Allah, kita lihat dari atas, ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia ini menyampaikan kalimat-kalimat wahyunya, menyampaikan kalimat mulianya kepada siapa? Melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat banyak sekali, yang kita amani 10. Dan di antara 10 malaikat ini, siapa malaikat yang paling mulia? Yaitu yang mana malaikat yang langsung mendapatkan atau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mulia, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian setelah itu disampaikan kepada siapa? Bukan kepada Ibrahim alaihissalam, bukan kepada Musa, bukan kepada Nuh, tetapi kepada baginda Rasulullah SAW. Maka spontan Rasulullah SAW menjadi manusia termulia di muka bumi, menjadi nabi yang paling mulia, ya, di antara nabi-nabi yang ada. Mengapa menjadi mulia? Karena wahyu Allah, karena menerima wahyu Allah, karena dia membaca wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Al-Quran yang telah kita dapatkan dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lainnya sampai kepada generasi-generasi, sampai kepada zaman sekarang, Al-Quran tidak berubah, utuh sama persis seperti di zamannya Rasulullah SAW, komplit lengkap tanpa ada kekurangan ataupun kelebihan. Dan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka bersiap-siaplah, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah, ini kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka jangan pernah kita berhenti daripada berinteraksi dengan Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan yang mulia, di
di bulan Ramadan? Menjadi pertanyaan juga, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memilih bulan di antara bulan-bulan yang ada, ya, isna asyarata syahran, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memilih, dia memilih satu bulan yang mana bulan Ramadan adalah bulan unzila fihi Al-Quran. Sebagaimana tadi disampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Kemudian di antara bulan itu, di antara hari-hari di dalam bulan, maka Allah SWT menurunkan waktu itu di malam hari. Nah, di malam hari, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran itu di malam yang mulia, sehingga malam itu menjadi malam yang mulia. Allah Akbar. Sekian banyak malam-malam yang ada, maka malam yang dinanti-nanti oleh umat Islam, oleh orang-orang beriman adalah malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ia itu disebut dengan malam Qadar. Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, di bulan mulia, sehingga malam ini menjadi malam mulia. Jadi sekarang sahabat semuanya, kita berada di bulan Ramadan. Tak terasa 18 hari kita berpuasa. Besok masuk 19. Beberapa hari kita lewati. Maka dari itu, ketika kita memasuki bulan Ramadan, hal yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Mengapa kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran? Karena kita mengenang juga Ramadan itu diturunkan Al-Quran, dan Ramadan adalah bulan yang mana Rasulullah SAW memperbanyak bacaan Qurannya di depan malaikat Jibril, terus memurojaah, mengulang-ulang. Begitu juga dengan para sahabat yang lain. Utsman bin Affan sampai 1-2 hari itu khatam Quran. Berarti 15 hari. Kemudian ya, kalau dia 2 hari berarti dikali 30 hari atau 29 hari. Kalau kita 30 hari berarti 60 kali. Sekarang sahabat, siapa di antara kita yang belum pernah khatam Quran di bulan Ramadan? Yang sekarang usianya sudah remaja dewasa. Sangat disayangkan apabila kita belum khatam. Maka sebagaimana juga salah satu imam besar yang bernama Imam Az-Zuhri menyebutkan, beliau mengatakan amalan yang paling afdol di bulan Ramadan setelah ibadah puasa di siang hari itu adalah amal ibadah membaca Al-Quran. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, tumbuhkan rasa cinta kita membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak tumbuh rasa cinta, kira-kira bagaimana dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan? Kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih disebutkan Rasulullah SAW mengatakan Asyam wal Quran yashfa'anil 'abdu yawmal qiyamah. Bulan Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang akan memberikan syafaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hari kiamat. Jadi sangat ketika masuk bulan Ramadan itu mau nggak mau kita baca Al-Quran. Ketika duduk pegang Al-Quran. Kemana-mana di mobil pun taruh Al-Mushaf itu di depan. Ketika lampu merah buka, dapat 10 ayat itu terus ya setiap waktu sampai ya ketika kita membaca Al-Quran, maka tentu hati kita akan bersih. Wabil khusus di bulan Ramadan kita lagi berpuasa dalam rangka untuk pensucian jiwa, maka insya Allah ketika Ramadan ini sebenarnya sudah terkondisikan jiwa hati kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang kemauan kita, mau nggak kita membaca Al-Quran? Tentu di dalam membaca Al-Quran yang harus kita perhatikan adalah tajwidnya, ya. Tajwidnya, ya, makhrajul huruf, kaidah-kaidahnya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentu kita menghayati, memahami, ya, apa itu yang kita baca. Ketika bertemu dengan ayat-ayat berkaitan dengan surga, kita senang. Kita bertemu dengan ayat-ayat neraka, kita sedih, takut, ya. Dan sampai sebaliknya,
Ketika ketemu ayat-ayat berkaitan dengan neraka, kita tertawa ya. Ketika surga, kita sedih. Jadi ketika bertemu dengan ayat tentang kisah, kita takjub. Ketika kisahnya Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, dan banyak kisah yang dalam Al-Quran tersebut. Kemudian tentu yang ketiga, apa yang kita baca, apa yang kita pahami, tentu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran kita amalkan. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan kali ini di bulan Ramadan, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Apalagi jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal ini akan rasa tumbuh rasa cinta kita kepada Al-Quran. Semakin membaca semakin enak, semakin dibaca semakin enak. Bagaimana juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, kalau hati seseorang itu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi masalah lahap itu ya. Jadi lahap ketika seperti dia makan sebuah makanan. Begitu juga ketika dia berada di Al-Quran, saking nikmatnya, maka hal itu tidak akan pernah merasa bosan, terus dibaca.